berkaitan dengan permusuhan, gangguan, gegeran dari mukhalif, orang-orang yang bertentangan dengan kita. Yang harus kita pahami adalah ketika kita mendakwahkan Islam, maka kita akan berhadapan dengan orang kafir. Ketika kita mendakwahkan tauhid, kita pasti berhadapan dengan orang musyrik. Ketika kita mendakwahkan sunnah, kita pasti akan berhadapan dengan ahli bid'ah. Dan pada saat itu kita harus sadar, paham bahwa risiko dalam dakwah, dimusuhi, digegeri, dan seterusnya, itu adalah sesuatu atau risiko yang mesti kita tanggung. Kalau nggak mau nanggung risikonya dakwah, nggak usah dakwah. Ambil kambing, 2-3 ekor kambing, angon kambing, nggak akan digegeri karena dakwah. Jadi selagi kita niat untuk dakwah, gegeran itu pasti ada. Makanya Luqman Al-Hakim ketika dia nasihat kepada anaknya tentang amar ma'ruf, gimana? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, serukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, sabar dengan apa yang menimpa padamu. Itu menunjukkan apa? Itu adalah isyarat terang, isyarat kuat, petunjuk jelas bahwa ketika kita berdakwah pasti akan digegeri. Ketika kita berdakwah pasti akan dimusuhi. Makanya Luqman mengatakan wasbir 'ala ma asabak, sabar terhadap apapun yang menimpamu dalam dakwah. Sabar terhadap apapun yang menimpamu ketika beramar ma'ruf. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perhatikan urutannya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah satu dari ciri atau sifat orang yang selamat adalah tawasaw bil haqq, saling wasiat, saling mengajak, saling perintah dengan kebenaran. Apa itu artinya? Berdakwah, amar ma'ruf, wa tawasaw bis sabr, saling perintah, saling nasihat untuk kesabaran. Itu menunjukkan apa? Bahwa ketika kita nanti agama, apalagi ketika kita berdakwah, cobaan itu pasti datang, permusuhan itu pasti datang. Semua orang yang di situ bertentangan dengan apa yang kita dakwahkan pasti akan memusuhi. Maka wasbir 'ala ma asabak. Kita berdakwah, mengajak orang Islam, orang jamaah supaya ngerti ilmu, supaya memahami agamanya ini dengan dalil, supaya belajar ngerti mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang taat, mana yang taklid, mana yang fanatik kepada agama, mana yang ta'assub. Ketika kita berdakwah seperti ini, maka siapa yang akan menjadi musuh kita? Orang-orang yang ingin jamaah ini tetap bodoh. Orang-orang yang ingin jamaah ini gak ngerti ilmu. Kenapa? Bagi dia, bagi mereka, orang yang gak ngerti ilmu itu akan lebih mudah dipermainkan, diarahkan semau mereka. Berbeda dengan orang-orang yang ngerti ilmu, orang yang melek. Kalau disuruh masuk jurang dia gak mau. Orang-orang yang merem, yang gak ngerti ilmu, dituntun kemanapun dia ikut. Maka mereka pasti akan bertabrakan, bertentangan dengan orang-orang yang berdakwah. Ayo cari ilmu, ayo ngaji sebanyak-banyaknya, ayo ngaji kepada ulama-ulama ahli sunnah dimanapun dia. Mereka pasti akan berbagai macam alasan, berbagai macam di situ retorika untuk mencegah. Oh, jangan belajar ke sana, sana enggak murni. Jangan belajar ke sana, sana begini. Jangan belajar ke sana, sana sudah nyimpang. Oh, itu kitabnya kitab karangan. Oh, itu kitabnya kitab. Terus begitu. Tujuannya apa tuh? Supaya orang jamaah enggak belajar. Kenapa? Mereka akan merasa lebih nyaman kalau jamaah itu bodoh. Kalau jamaah itu bodoh, enggak banyak mengkritisi mereka. Kalau jamaah itu bodoh, gampang dipermainkan, alasan sak dermo.
Ya, kamu harus dermo. Jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya itu Bani Israel. Selesailah. Makanya orang-orang yang seperti ini akhirnya dia menjadi anti dengan ilmu. Kalaupun jamaah dikasih ilmu yang sudah mereka saring. Ilmu yang mereka saring yang bisa menggiring jamaah untuk tetap loyal kepada mereka.